Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini, kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Dalam atom kromium yang bernomor atom 24, terdapat elektron tidak berpasangan sebanyak titik-titik. Kita tuliskan 24 kromium, kita konfigurasikan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4. Khusus untuk elektron yang berakhir di D4 dan D9, kita kenal istilah dengan subkulit setengah penuh dan penuh. Maka kita harus ubah dulu ini menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Kemudian kita gambarkan orbitalnya untuk yang terakhir, yaitu 4s1 dan 3d5. Untuk 4s1 terdapat 1 elektron. Untuk d5 kita gambarkan 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 elektron, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tanyakan adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan, berarti totalnya terdapat 6 elektron yang tidak berpasangan. Jadi kita pilih jawabannya yang di option E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pernyataan yang tidak benar dari sifat keperiodikan sistem periodik unsur adalah titik-titik. Yang di option A, sepanjang periode semakin besar nomor atomnya, semakin kecil jari-jari atomnya. Berarti ini benar bahwa semakin ke kanan dalam sistem periodik, jari-jari semakin kecil. Kemudian dalam satu golongan, semakin besar nomor atomnya, semakin pendek jari-jarinya. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, semakin besar nomor atomnya, maka jari-jarinya semakin besar. Berarti yang di B ini jawabannya salah. Kemudian yang di option C, sepanjang periode dari kiri ke kanan, semakin sulit melepaskan elektron valensinya. Ini dikarenakan energi ionisasinya semakin besar, maka dia semakin sulit melepaskan elektronnya. Pada periode yang sama, afinitas unsur golongan 1A lebih besar daripada unsur 2A. Dan kalau kita perhatikan bahwa afinitas itu nilainya semakin ke kanan, itu nilainya semakin negatif, berarti yang di option D juga benar. Dalam suatu unsur segolongan, atom unsur periode kedua lebih mudah melepaskan elektron daripada atom unsur periode pertama. Ini dikarenakan energi ionisasi pada periode kedua lebih kecil dibandingkan periode pertama, berarti benar. Dengan demikian kita pilih jawaban yang tidak benar dari sifat keperiodikan adalah yang di option B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Unsur yang terletak pada golongan 2A periode keempat mempunyai nomor atom titik-titik. Jadi untuk golongan A, kita bisa konfigurasikan bahwa X itu dengan menggunakan periode, kita gunakan saja dengan konfigurasi kulit, yaitu 288, dan karena dia di golongan 2A berakhir di angka 2. Kita jumlahkan 2 tambah 8 tambah 8 tambah 2, maka nomor atomnya adalah 20. Sehingga kita pilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di antara atom-atom berikut ini yang mempunyai energi ionisasi terbesar adalah titik-titik. Kalau kita tuliskan yang di option A, 9F itu adalah 1s2, 2s2, 2p5. Ini artinya dia berada di golongan 7A, kemudian periode 2. Di option B, 11Na, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, berarti karena berakhir di S1 dia golongan 1A, periodenya periode ketiga. Di option C, 13 aluminium,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Berada di golongan 3A dengan periode 3. Di option D 17Cl, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Berarti berada di golongan 7A, kemudian periode 3. Untuk di option E 19K, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Jadi nomor atomnya 19, berada di golongan 1A dan periode 4. Energi ionisasi yang terbesar adalah ketika periodenya golongannya terbesar dengan periode terkecil. Dengan demikian kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Konfigurasi elektron atom suatu unsur adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4d10. Jadi kalau kita perhatikan, ini sebenarnya mungkin ada kesalahan dalam penulisan. Kita cek dulu urutan konfigurasi dari masing-masing atom. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, seharusnya dia 4s, kemudian 3d. Dia tidak bisa langsung ke 4d, dia harus melalui tahap 4p, 5s. Dan seandainya soal ini kita paksakan supaya nanti terakhir di 4D10, berarti seharusnya dia 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4S2, 3D10. Seharusnya kalau kita paksakan setelah 4S2 ini bukan angka 4, tapi adalah 3D10. Jadi kita ralat saja. Dengan demikian, kalau kita perhatikan angkanya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Angka terbesar adalah angka 4, maka periodenya adalah periode 4. Dan golongan yang berakhir di 3D10 adalah golongan 2B. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut terdapat konfigurasi elektron dari beberapa unsur. Unsur yang mempunyai energi ionisasi terkecil adalah titik-titik. Untuk energi ionisasi terkecil, kita cari golongan yang terkecil dengan periode terbesar. Unsur P berada di golongan 1A, ini 2A, ini 7A, ini 2A, ini 1A. Kemudian periodenya, periode 3, periode 3, periode 3, periode 4, periode 4. Maka golongan yang paling kecil kita temukan adalah golongan 1A, periodenya adalah periode 4 yang besar. Kita pilih jawabannya di option B, yaitu unsur P. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Unsur dengan konfigurasi elektron AR 4s2, 3d10, 4p5 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang bernomor atom titik-titik. Kemiripan sifat ditandai dengan golongan yang sama. Karena dia berakhir di P5, maka unsur yang memiliki sifat yang sama adalah ketika dikonfigurasikan juga berakhir di P5. 6 kita konfigurasikan menjadi 1s2, 2s2, 2p2. 9 kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p5. 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Jadi yang berakhir di P5 adalah unsur dengan nomor atom 9. Jadi jawabannya adalah di option B. Demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.